Orang tua kita di antara sebab kita ada di muka bumi. Dan orang tua kita tidak butuh dengan kesuksesan kita. Orang tua kita tidak butuh dengan harta kita. Orang tua kita tidak butuh kita bagaimana tidak butuh. Ya, dia membesarkan, mendidik, mengasuh semuanya untuk kemaslahan anak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya tidak tahu satu amalan yang lebih cepat membuat seseorang naik levelnya semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti birrul walidain. Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana agar kita semangat berbakti kepada orang tua dan apa saja keutamaannya? Karena terkadang kita semangat bantu orang lain, malah males bantu orang tua sendiri. Waffaqakallah, barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan hak orang tua satu tingkat di bawah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anishkurli wa liwalidaik. Syukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Ini cukup sebagai alasan besar bahwa kita harus bersikap baik kepada mereka. Kenapa? Yang memiliki kebaikan besar di dalam hidup kita dan tanpa pamrih, pertama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita dan Allah tidak butuh kita. Allah menyuruh kita ibadah, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak akan dirugikan karena maksiat kita. Seperti itu. Allah Rabbul Alamin, Al-Ghaniyul Hamid, As-Samad, tempat bergantungnya seluruh makhluk dan tidak ada yang sesuatu pun yang Allah butuhkan dari makhluknya. Namun kita semuanya butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makhluk, di antara manusia yang kemudian memiliki perasaan seperti itu kepada kita, orang tua kita. Orang tua kita di antara sebab kita ada di muka bumi. Dan orang tua kita tidak butuh dengan kesuksesan kita. Orang tua kita tidak butuh dengan harta kita. Orang tua kita tidak butuh kita bagaimana tidak butuh. Ya, dia membesarkan, mendidik, mengasuh semuanya untuk kemaslahan anak, untuk kemaslahatan sang anak, dan tidak peduli mau kamu sukses, sesukses apapun, nggak butuh sama duitmu, nggak butuh sama kesuksesanmu. Yang penting jadi anak yang baik. Yang memberikan peran sedahsyat ini, maka tidak salah jika Allah menegaskan anishkurli walidaik, syukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Kemudian yang berikutnya, birrul walidain adalah ibadah yang memudahkan seseorang untuk sampai kepada level kewalian. Subhanallah. Kita semuanya insya Allah mengetahui kisah salah seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang disebut oleh Nabi SAW, tabi'in ini yang Uwais Al-Qarni rahimahullah, beliau adalah seorang tabi'in yang terbaik dan termulia karena disebut namanya oleh Nabi SAW. Tidak pernah ketemu Nabi. Kenapa terhalang dari ketemu Nabi? Karena berbakti kepada ibunya. Namun Nabi SAW sampai menyampaikan kepada dua orang sahabat yang top levelnya sahabat, Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nanti kalian akan ditemui oleh seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Jika sempat ketemu dengannya, minta kepada orang itu untuk memintakan ampun untukmu. Minta kepada Uwais untuk istighfar untukmu. Subhanallah. Bilangnya ke Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Karena apa? Karena ketakwaan, karena birrul walidain. Pernah sekali waktu ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengalami ketika beliau tengah mengajar, ada seseorang yang curhat karena telah membunuh orang. Ya, detail ceritanya agak detail. Setelah membunuh orang itu dan kemudian Ibnu Abbas ditanya, apakah ada yang bisa saya lakukan agar saya diampuni dan selesai oleh Allah? Maka Ibnu Abbas bertanya, ahayyun ummuk? Apakah ibumu masih ada? Tidak ada. Bibimu? Iya. Berbaktilah kepada bibimu dan bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Murid-murid Ibnu Abbas bertanya, kenapa engkau tanyakan hal itu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya tidak tahu satu amalan yang lebih cepat membuat seseorang naik levelnya semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti birrul walidain. Dan yang ketiga, pesan yang ketiga yang perlu dipahami yaitu bahwa di dalam melakukan itu semuanya harus ikhlas karena Allah. Ini ibadah, bukan karena faktor untuk mendapatkan kompetisi antara saudara dengan saudara yang lainnya di mata orang tuanya atau mengharapkan ini dan itu, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah sehebat apapun tanpa ikhlas sia-sia. Jadi segitu besar banget ya, Ustaz. Luar biasa. Dan semoga Allah bisa kasih taufik. Allah kasih taufik untuk bisa ngamalin birrul walidain ini dengan ikhlas. Allahumma amin.